Register yang saya minta untuk iya sih. Unmute. Satu lagi yang file register. Jadi ada 2 orang, udah hilang ya. Oke, jadi isikan nama baru masuk. Wah, itu suara apa tuh? Nah, ini masih ada fellow register yang saya minta unmute. Anda mestinya menerima pesan unmute. Tapi bukan unmute, keluar dulu lalu isikan nama ya. Kita mulai sebentar lagi lah. Udah, apa sih kamu ngomong mulu? Oh, salah. Nggak apa-apa, tepat 9.55 lah ya, mundur 10 menit. Dan masih ada yang bergabung. Masih ada fellow register ini yang saya minta unmute. Tolong keluar dulu, isikan nama baru masuk. Atau sudah keluar, bagus.
kita mulai. Selamat siang, Assalamualaikum. Minggu ini adalah minggu ke-7, betul? Halo? Betul, atau minggu ke-6? Coba saya ingin tahu untuk di awal, ya minggu ke-7 ya. Anda buka sesuai aturan yang disebarkan kemarin, walaupun nanti untuk khusus kuliah saya bolehkan untuk off cam ya, karena pertimbangan bandwidth. Tapi sekarang on cam dulu coba untuk kehadiran, silahkan. On cam di awal saja, silahkan. Iya, baru 2 orang. Silahkan untuk mengikuti aturan ya. Silahkan semua on cam dulu. Nanti ketika saya bilang boleh off cam, Anda off cam ya. Tapi sekarang on cam dulu. Jadi kita adalah minggu ke-7 sekarang. Seperti saya sampaikan, pendalaman saya lakukan di hari ini dengan minggu kemarin ya. Plus penuntasan bab kelima. Ada beberapa yang saya skip di bab sebelumnya, jadi saya akan bahas hari ini. Saya rekam saja pakai, karena kaitannya tempat rekaman prodi habis, jadi saya rekam, saya saja yang rekam. Tapi nanti ingatkan saya ya untuk men-share rekaman ya. Untuk men-share rekaman ini. Recording is on. Recording is on. Feby, Anissa Dwi Andini, Farshadini, ini yang belum on cam ya. Hartanti. Oke, sambil menunggu Anda on cam semua, untuk kehadiran, saya mulai dengan penuntasan bab 5 ya. Jadi sebentar, oke. Anissa Sabrina belum on cam ya, dengan Dian Kumalasari, dengan Adila Aulia. Oke, ada yang sekian device, satu device beberapa orang boleh, tapi laporkan saja di chat, karena chatnya ini ikut terekam ya. Yang terekam bukan hanya kata-kata dan share screen, tapi juga semua chat ini kalau kita rekam, otomatis terekam. Jadi kabarkan saja kalau Anda ada masalah dan hadir bersama yang lain ya. Ini juga semua nama-nama yang muncul di sini ikut terekam. Oke, kita teruskan. Jadi kita sudah bahas tentang kestabilan ya. Stabilan itu adalah, disebut stabil adalah kalau dikasih persimpangan sedikit, saya sudah bahas kemarin, dia akan balik lagi ke keadaan semula. Sedangkan kalau labil, kita kasih simpangan sedikit malah menjauh ya. Anda bisa membayangkan bola di dalam mangkok atau bola di atas gunung. Kalau gunung yang mulus gitu ya, misalnya bukit yang mulus. Kalau di dalam mangkok, bola kita geser sedikit, maka dia akan balik ke tempat semula, ke kiri atau ke kanan. Itu namanya stabil ya. Kalau labil, kita geser sedikit, maka akan
bukan balik ke keadaan semula, tapi menjauh. Kalau ada di bukit yang mulus gitu ya, dia ada di puncak, kita geser ke kanan sedikit, dia malah jatuh. Anda paham ya mengenai stabil dan labil. Nah, syarat kestabilan mekanika adalah mana? Di sini nih saya belum, yang kalimat berikut belum disebut ya. Untuk sistem yang label, perubahan sedikit terhadap sistem tidak akan menyebabkan sistem kembali ke keadaan semula, melainkan menjauh dari keadaan semula ya. Jadi itu definisi labil dan apa bedanya dengan stabil ya. Nah, sebetulnya ini kita lihat ini pengertian berdasarkan ini, kita mulai dengan berdasarkan mekanika. Oh enggak, pengertian, kalau ini pengertiannya bersifat umum ya. Nah, syarat kestabilan. Syarat kestabilan untuk sistem, nah ini saya akan pindahkan, lebih baik ini pindahkan ke bawah ya, yang ini, karena pengertian stabil itu seperti itu, labil itu seperti itu, ini lebih baik kita pindahkan ke sini ya. Oke. Untuk sistem mekanika standar, syarat stabil itu adalah energi potensial minimum. Tapi untuk sistem yang lebih kompleks, itu syarat stabilnya bukan energi potensial minimum, tapi energi bebas Gibbs. Nah, sekarang kita bahas apa itu energi bebas Gibbs ya. Energi bebas Gibbs. Oke, saya kira Anda yang sudah on cam, Putri Ayu, saya minta sekarang sudah boleh off cam ya. Sudah tercatat, sudah terekam yang sudah on cam ya. Jadi silahkan off cam, boleh, untuk supaya itu. Cuma yang masih off cam tadi ada Putri misalnya. Putri sudah belum ya sekarang? Amilatus Solihah, gimana Amilatus Solihah dengan Adelvia? Halo, Amilatus Solihah, panggilannya Ami atau apa nih? Atau Solihah atau? Ito anak ko dito. Halo Amilatus Solihah, bisa on mic, on mic. Feby sekarang sudah on ya. Ada bisa menyampaikan kenapa tidak bisa on cam, Amilatus Solihah? Lalu Adelvia, gimana Adelvia? Halo Adelvia, coba on mic, jalankan mic-nya. Saya ingin 1-2 saya dengarkan suaranya untuk memastikan keaktifan dalam kuliah. Halo Adelvia. Wah, ini Adelvia kenapa nggak bisa respon? Suara saya terdengar kan? Untuk yang lain? Halo? Terdengar ya? Oke. Iya, silakan off mic. Adelvia sekarang sudah on, oke. Nah, tapi tadi kamu kenapa nggak ada suaranya ya? Tadi panggil sama Pak Kakak. Kenapa? Nah, iya Adelvia. Ya udah, oke, kita teruskan ya. Oke, yang sudah terlihat on cam di rekaman ini, tuh kan kelihatan ya yang on cam tuh, bisa kelihatan. Itu boleh off cam sekarang ya.
Nanti yang belum, Stefani tadi sudah kelihatan sebentar. Oke, yang belum nanti nyalakan di tengah kuliah ya, pada saat saya minta untuk memastikan Anda hadir, tidak tidur lagi gitu misalnya ya. Oke, ya sekarang kita masuk energi bebas. Ini saya dulu. Definisinya secara matematik aja langsung. Tapi saya sudah lakukan penurunan kemarin, ya. Akhirnya ini penurunan dari apa namanya? Ini saya kosongkan saja karena catatan saya sudah bagikan belum ya? Yang saya coret-coret minggu lalu. Halo? Sudah saya bagi belum? Yang bab 5, Pak. Sudah. Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Nanti saya bagi setelah, hari ini ya. Intinya adalah saya kosongkan saja. Intinya adalah di sini ada catatan tentang penurunan DG, penurunan energi bebas chips ya, dari prinsip dari hukum kedua termodinamika ya. Nanti saya bagikan itunya. Tapi intinya adalah ada delta S sistem tambah delta S lingkungan. Kita kita gunakan hukum kedua, yaitu jumlah dari delta S sistem dengan delta S lingkungan itu adalah harus positif atau nol. Nol itu disebut reversible, kalau positif disebut spontan. Kalau negatif itu pasti sesuatu yang tidak terjadi. Ya. Nah, ini sudah saya turunkan. Nanti saya bagikan saja. Nah, berikutnya Pak, maaf belum ada share screen ya, Pak? oh, saya belum share screen, sorry. Iya, Pak. Sekarang sudah kelihatan atau belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Ini kenapa? Pak. Kayak tidak bisa share screen, padahal saya sudah klik share. Nah, loh. Ini aneh ini. Saya dari awal saya sudah share screen tapi tidak itu. Saya keluar dulu deh, sebentar. Aneh. Hah? Udah duitnya mana sini? Ya duit ini mama yang bayar ya. Coba kalau pakai cara window-nya saja yang saya share screen ya. Microsoft Word. Kita pilih yang Ini apa mah? Mama dilihat apa mama dulu aja mah. Coba saya share RPS saja misalnya. Bisa ya. Kalau pilih window, tapi entire screen saya tidak bisa. Sekarang kelihatan kan kalau sekedar RPS ya. Iya, Pak. Terlihat, Pak. Iya. Terlihat, Pak. Ya, terlihat nih kalau RPS. Tapi pas saya share, sekarang saya matikan ini. Saya matikan. Lalu saya coba, saya ulang. Sekarang share window, tapi catatan tadi yang saya tik tidak kelihatan. Oke, entire screen sekarang saya coba. Entire screen share.
Tidak muncul kalau entire screen, ini aneh memang. Nah, gimana nih? Lalu Microsoft Word yang saya sedang buka Apa juga Mama? tidak Sini mah. Aku bisa habis saya tahu share. tuh, Gimana Tega. cara kuliahnya ini kalau tidak bisa share? Iya, Microsoft Word, HP Mama. window-window lain kelihatan kalau saya pilih window, Notes, Termius, Text Edit, tapi Microsoft Word malah Microsoft yang kosong, yang coba saya share ya Microsoft Word. Apa yang kamu lihat sekarang? Kosong. Tulisan apa? Paling atas. Di saya belum terlihat apa-apa, Pak. Yang lain? Gimana? Belum Apakah sudah? Pak. Belum, Pak. Oh, iya. Lab gulita ya. Wah, jadi padahal yang di-share adalah Microsoft Word. Coba saya matikan sekarang sharingnya, lalu saya share ulang window yang entire screen, share. Tidak kelihatan memang. Tidak, ini masalahnya mungkin belum pernah terjadi nih. Sebelumnya kan selalu bisa share screen ya. Sekarang kenapa tidak bisa? Screen sharing. Iya, tidak bisa, aneh ini. Terpaksa, waduh ini masalah nih. Saya stop recording dulu sebentar. Recording has stopped. Siap. Oke, nggak bisa. Kalau gitu, share window. Tapi window yang lain bisa selain Microsoft Word. Microsoft Word munculnya malah gelap gulita. Coba saya share WhatsApp, misalnya saat layar kita ya, saya share. Ini kelihatan ya layar kita ya? Kelihatan, Pak. Ya, Iya, ini Pak. saya bisa share. Sekarang saya matikan ini. Sekarang saya share. Jadi itu bukan layar keseluruhan layar sih, itu cuma window saja, Chrome saja yang saya share. RPS tadi saya share, kalau satu window kan kelihatan juga ya. Iya, ini kelihatan. Saya matikan. Sekarang Dimas silahkan. Ada yang mau disampaikan? Coba window yang sekarang saya share, Akademia Edu misalnya. Saya share. Kelihatan bisa ya. Akademia Edu kelihatan kan ya. Terus saya stop sharing. Sekarang sharing Microsoft Word. Bentar, saya pilih Microsoft Word, share. Bisa ya langsung pindah ke Microsoft Word. Saya siap mengetik. Statusnya jadi tershare kalau menurut saya di sini kelihatan. Tapi di situ kamu nggak lihat ya? Microsoft Word. Tidak ada. Ada tulisan energi bebas chips di sini. Wah, apa sebabnya? Atau Microsoft Word-nya saya matikan dulu, coba ya. Saya keluarkan semua file Microsoft Word. Saya ulang dari awal Microsoft Word. Ini baru pertama kali saya mengalami kayak gini. Coba saya buka
Dan yang jelas tidak bisa share screen, yang bisa adalah share window ternyata, dan window pun tidak bisa Word. Nah, ini aneh. Entire screen, saya ulang sekali lagi. Tetap nggak bisa. Oke, sekarang saya share window, Word-nya sudah saya restart. Nah, ini ada, saya pilih Microsoft Word, cuma ada satu file sekarang yang dibuka. Tadi ada beberapa file. Share. Saya lihat di situ masih hitam ya, padahal yang tershare katanya window ini. Tulisannya ada tulisan, mestinya Anda bisa melihat kalau jalan ini bab 5 yang judulnya kespontanan proses dan kestabilan. Nggak kelihatan ya? Mana pesan aja nih dulu. Waduh, sebabnya. Apa yang harus dilakukan? Kalau ada usul, atau saya harus restart komputer, jangan-jangan ya. Ya sudah, kita agak molor nih. Jadi kita restart komputer. Saya akan restart komputer ya, karena toh tidak bisa kelihatan. Atau pesan tuh dapat tuh. Makanya minimal 50.000. 50 atau 60 udah ada di 50%. Itu mie goreng, ayam, telur asin, sate goreng. Kalau mau tambah sate goreng. Kalau mau sate goreng udah. Sayurnya sate goreng doang. Kalau mau nambah kacang pun harganya 95. Gak usah makan saja aja, nggak makan siang doang, kalian nanti bikin kalau enggak siangnya malas banget. Tolong kasih saya 3 macam aja berarti tuh, cacai sama ayam. 30.000 nah. Kemarin sekarang udah nggak ada lagi mas. Yang kemarin ada dari ke 50%. Sekarang udah nggak ada. Itu sekarang udah jadi 55, 56, 56. Apa? Mie goreng, ayam telur asin, sate goreng. Sekarang share screen ya. Sudah di restart. Saya buka dulu Word yang tadi. Lalu saya share screen.
Bentar, oke. Udah, padahal Google Chrome sudah diberi. Semoga sekarang bisa. Katanya ada yang harus di set dulu. Sekarang kita share. Nah, ada tulisan screen sharing failed. Oh, something went wrong katanya. Wah, saya ulangi. Iya, ini ada. Coba gini, saya ingin ngetes ini apakah Jitsi-nya atau sayanya nih ya. Coba ada gratis mah. salah seorang Ahmad Faisal misalnya. Ada gratis mah. Kamu share screen coba. Sini. Baik, Pak. Cakangkung. Saya ingin tahu masalahnya di saya atau di Anda. Nggak dengar soalnya di situ. Cakangkung. Share screen, entire screen aja. Suaranya kamu nggak kedengeran. Jadi caranya adalah pilih kotak yang ada panahnya di bawah gitu kan ya. Lalu pilih entire screen, tapi tombol share-nya kan masih abu-abu, nggak bisa diklik. Kamu klik dulu mini window-nya. Kan muncul mini window ya waktu kita pilih entire screen. Diklik dulu mini screen-nya, lalu mini screen setelah diklik tombol share-nya jadi aktif. Setelah aktif kamu klik share. Bisa nggak? Gimana Ahmad Faisal? Apakah ada masalah? Dan ini enaknya Jitsi itu bisa lebih dari satu orang share screen. Jadi nanti dua-duanya bisa kelihatan. Bisa? Nggak bisa? Coba yang lain, misalnya siapa nih? Sheila lagi pakai komputer atau pakai HP? Pakai laptop, Pak. Laptop. Nah, coba klik di bagian bawah, kan ada klik, kalau digerakkan kursor ke bawah ada tombol share screen ya, yang ada panahnya itu sebelah kanan dari tombol video. Kamu klik, lalu keluar ada tulisan entire screen dengan window, ada Chrome tab ya, pilih entire screen. Lalu di bawah entire screen ada mini window kan ya, itu diklik, coba nanti tombol share-nya jadi aktif, setelah itu share. Bisa, oke. Ini, Pak. Iya betul, itu bisa. Coba kamu pindah ke window yang lain. Misalnya Classwork for Practicum misalnya kamu klik. Baik, Pak. Apakah semua selalu kelihatan? Window lain. Malah hilang sekarang. Coba share screen lagi, diulang. Tapi pilih window lah. Coba pilih window. Share screen ulang, tapi pilih bukan entire screen, tapi window. Terus kamu pilih salah satu yang bisa kamu share. Jangan layar Jitsi Meet. Jangan layar, ya, jangan layar Jitsi Meet, tapi layar lain yang dipilih supaya saya tahu apakah jalan atau enggak kalau milih yang lain. Artinya jangan-jangan Ini, Pak. iya jalan. Oke, jadi masalahnya bukan di Jitsi, masalah di, ya bagus, sudah stop screen saja. Jadi masalahnya ada di tempat saya. Padahal saya baru ngajar, nggak ada masalah. Ini jadi baru pas kuliah Anda nih. Saya cek lagi, coba ya diulang. Share screen. Ada tulisan
of something when tulisannya hilang. Tapi tulisannya saya simpan tadi. Tulisannya adalah sebentar. Misalnya ada tulisan komentar langsung tiba-tiba hilang, tapi sudah saya langsung screenshot. Tulisannya adalah something went wrong with your screen sharing permissions. Please reload and try again. Oh, reload apanya nih? Oke, saya keluar lagi kalau gitu. Ya susah saya ngajar kalau cuma ngomong doang kan ya. Kamu juga nggak bisa ngerti kalau saya cuma ngomong doang. Mana mah ada Bu itu mah. Dian kasih mama nih. Tidak, artinya saya harus sebentar. Grant access Mama. security and privacy. Nih ya, ibu gurunya di sana. Ini yang anehnya adalah katanya pas saya mulai awal Chrome, lalu saya coba share screen, sekarang ada komentar Chrome tidak berhak gitulah kira-kira untuk share screen, tolong di set di semacam kontrol panelnya ya, settings. Tapi ketika saya buka settingsnya, Google Chrome sudah aktif punya hak. Nah ini yang aneh. Jadi apanya? Jadi screen recording sudah on. Mungkin yang lainnya, mikrofon sudah on, udah jelas bisa memang mikrofon. Full disk access, Google Chrome sudah dapat hak. Ya coba Ahmad Faisal di share screen, kamu bisa nggak ya share screen? Oh bisa ya, udah bisa, nggak ada masalah. Jadi masalahnya di komputer saya yang tiba-tiba tidak bisa share screen. Coba saya coba sekarang share window ya, window. Oh kalau window bisa, tapi yang menarik window hanya bisa layar Jitsi itu sendiri. Jadi kalau saya share misalnya nih sekarang, oh went wrong juga, nggak bisa. Sekarang malah nggak bisa, setelah restart malah window pun saya share langsung ya screen sharing permission, masalah pada izin untuk screen sharing. Ketika izin saya buka sudah aktif. Nah ini kan aneh. Nggak, saya search dulu aja. Tadi Ahmad Faisal bisa kan ya? Nah ini yang aneh sekali. Saya cari informasi sebentar. Kamu kuliah hari Sabtu, ada waktu kosong nggak ya hari Sabtu? Jam 9 SOP, Pak. Jam 9? Ada kelas pengganti SOP. Oh, SOP itu apa?
Sintesis. Struktur Apa itu? organik polifungsi, Pak. Oh, organik, kimia organik polifungsi. Iya. Wah, ini menjelang UTS jadi banyak pengganti ya hari Sabtu ya. Kalau tapi kalau bisa sih saya selesaikan saya bereskan nih masalah teknisnya, sehingga kalaupun perlu gantinya cukup 1 jam saja gitu ya. Saya coba sebentar. Saya search saja di help-nya ya, mudah-mudahan ada masalah yang sama yang pernah terjadi. Saya pilih window, saya share, lalu ada something went wrong, lalu link sharing. Screen sharing button disabled, but jadi dari orang lain bisa ya. Oh, saya search saja lah. Need screen sharing untuk Mac OS X. Oh, oke. Salah satu saya coba tidak pakai Chrome. Saya coba baru terpikir ini, pakai browser yang lain. Jadi saya keluar dulu sebentar. Iya. Oke. Kelihatan ya, kelihatan. Cuma sekarang tidak ada pilihan untuk window. Otomatis langsung all. Ya, nggak apa-apa lah kalau gini. Ada keanehan juga, tidak ada pilihan Chrome tab, window, tapi saya klik sharing langsung seluruh layar. Ya nggak apa-apa. Sekarang mestinya sudah jalan nih. Sebentar. Iya, bisa. Ini kan Anda bisa ngelihat ini ya,
Iya, kelihatannya bisa ya. Oke. Akhirnya bisa. Udah kelihatan ya? Sudah Pak. Oke. Sudah, Iya. Jadi masalahnya untungnya bukan komputer saya, tapi software Chrome-nya kelihatannya, Google Chrome. Jadi masalah di Google Chrome. Baru auto update mungkin, terus pada auto update itu ada masalah screen sharing. Auto update kan Chrome itu tidak bilang-bilang, tiba-tiba aja ada versi baru sudah terinstall. Mungkin itu sebabnya. Oke, jadi kita teruskan ini ya. Jadi kemarin itu saya sudah bahas, nanti saya share ini ya, penurunan energi bebas chips dari hukum kedua termodinamika. Tapi intinya adalah akhirnya kita dapatkan suatu persamaan di ujung sini, itu adalah bahwa delta H saya belum rekam ya. Sebentar. Jadi yang diperoleh dari penurunan panjang yang kemarin saya tunjukkan itu adalah bahwa terus bilang saya mau oke. Iya, mudah-mudahan rekam tidak masalah. Oh, ternyata harus sign in. Oh, karena sign in-nya tersimpannya di Chrome. Jadi, pop window block, pantas saja. Saya tidak bisa pilih window karena pop window-nya yang di blok tuh, ada tulisan di atas ini pop window block, sehingga saya tidak bisa ngerekam juga. Ini masalah baru lagi, tapi ya masalahnya bisa diselesaikan lah. Tinggal pilih pop window. Ini saya nggak bisa ngerekam karena pop window-nya mati. Harus diatur di, ada yang kenal ini enggak nih untuk ngatur supaya pop window tidak diblok? Caranya, jadi kalau ada, sebentar, kamera, bukan kamera pasti. Ini kenapa nggak ada Safari lagi? Google Chrome, iya. Ini tidak ada. Cara nambahnya gimana nih? Mikrofon, Safari tidak ada, tapi toh Anda bisa mendengar saya, jadi nggak masalah. Sekarang ada yang tahu untuk ngatur pop window itu di sebelah mana? Karena saya tidak bisa merekam jadinya kalau itu. Dan segala perintah yang membutuhkan window pop, Anda tahu kan maksudnya pop window ya? Kalau klik sesuatu tiba-tiba keluar window kecil gitu. Nah, ini di blok katanya. Masalah baru lagi. Oke, kita cobalah ini. Jadi coba sign in sekali lagi. Iya tuh, pop up window block. How to turn on pop up window Safari. Nah, kita coba ya. Open Safari, klik saja on top left on the drop down menu, choose preferences. Oke. Iya, sederhana. Preferences.
Terus pilih di mana katanya? Loh. Ini kok ini ya. Klik on websites. Lalu ada pop-up window. Oke. Websites. Oh, ini sederhana saja. Lalu ada pop-up window nih, ini blog Jitsi ya, pantas allow sekarang. Sip. Coba kita balik lagi ke sini, Mas. Tersimpan sudah, allow-nya sudah. Oke. Sekarang mestinya sudah bisa. Nah, kita balik ke ini sign in, mestinya bisa sekarang. Oke. Sudah. Passwordnya tersimpan di Chrome passwordnya. Coba, mudah-mudahan ingatan saya benar. Save password. Ya, oke. Start recording. Akhirnya jalan. Waktu kita tinggal sejam, kurang 50 menit. Recording is on. Ya. Oke, nanti di akhir kita bicara tentang 1 jam tambahan. Ya, jadi kita sudah menurunkan DG memberships. Intinya akhirnya bahwa DG itu sebetulnya sama dengan D H min D itu sebetulnya, ya. Ini adalah perubahan energi bebas chip, ya. Itu sebetulnya ini rumus aslinya dari definisi G sama dengan H min TS, ya. Jadi saya tulis saja lah, dari G sama dengan H min TS. Penurunannya tidak saya ulang, sudah saya coret-coret kemarin. Tapi ini perubahan energi bebas tuh ini seperti ini, ya, karena definisi G itu adalah ini. Tapi dari penurunan yang sudah dilakukan di atas, yang sebelumnya minggu lalu sudah saya turunkan, syarat kestabilan adalah apa? Syarat kestabilan adalah DH min TDS itu lebih kecil sama dengan 0, ya. Jadi lebih kecil sama dengan 0. Lebih kecil sama dengannya saya ambil di sini, ya. Oke, jadi apa artinya kalau sama dengan ini hasil penurunan kita, ya? Artinya ini sebetulnya bukan DG. Bukan DG. Karena DG adalah ini. Kelihatan kan bedanya? Berbeda kan, ya? Nah, syarat kestabilan ini yang diperoleh dari hukum kedua, yang ini, ya. Akhirnya boleh pakai DG asalkan ada syarat. Boleh ini diubah menjadi DG asalkan suhu tetap, karena kalau suhu tetap ini bisa keluar ke sini. Dan kalau suhu keluar itu sama persis dengan ini, ya. Jadi kesimpulannya, ini sebetulnya sudah saya bahas kemarin, tapi saya tegaskan kembali kesimpulannya. Rumusan
syarat kestabilan yang kita turunkan panjang lebar kemarin, yaitu yang akhirnya di sini hanya bisa berlaku, hanya bisa diubah menjadi DG lebih kecil dari 0 jika suhu tetap, gitu ya. Kalau tidak ya tetap harus balik ke sini, harus balik ke sini, tidak bisa diubah menjadi DG, ya, tidak bisa diubah menjadi DG. Nah, akhirnya kita bisa rangkumkan ini sebetulnya penurunan ya, ini penurunan matematiknya. Sekarang kita bisa buat kita rangkumkan perubahan energi bebas chips sebagai syarat untuk mengetahui proses untuk syarat kespontanan. Ini kita gunakan hasil penurunan di atas untuk ini ya. Yang pertama adalah kita bagi dulu proses itu antara kespontanan berdasarkan delage ya. Kita atau saya judulnya jangan delage, kespontanan aja lah ya, kespontanan proses ya. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa untuk kita gunakan prinsip ini ya, oke, kita gunakan kesimpulan ini nih. Karena DG baru bisa menjadi syarat kestabilan hanya kalau suhu tetap. Jadi di sini harus saya tegaskan, untuk proses pada suhu tetap atau kita sebut isoteram berlaku hal-hal berikut, yaitu pertama, untuk proses spontan, untuk proses yang spontan delta G harus lebih kecil dari 0. Tapi saya ulangi lagi, suhunya harus tetap ya. Kalau tidak tetap ya tidak berlaku. Terus kalau reversible delta G sama dengan 0. Kalau tidak spontan umumnya tidak terjadi. Jadi ini akhirnya tidak mungkin terjadi, delta G lebih besar dari 0. Jadi itu yang harus Anda ingat ya. Jadi kesimpulannya misalnya sebagai contoh sehari-hari, kalau misalnya pada suhu 25 derajat Celcius 25 derajat Celcius nih ya, air di bak kita jadi es, itu delta G-nya apa? Coba Anda tulis. Ya, sini saya kasih volts ya, voltsnya langsung aja. Ini titik-titik yang saya bacakan saja. Jadi itu delta G positif, 0 atau negatif. Anda pilih ya. Saya ulangi, ini silahkan Anda pilih ya. Tapi soalnya adalah tadi saya ulangi soalnya. Untuk proses ada air di dalam bak kita pada 25 derajat tiba-tiba berubah jadi es. Maka itu delta G-nya pilih positif, 0 atau negatif. Silahkan pilih untuk memastikan Anda ngerti apa yang barusan saya omongkan. Ini kalau delta G negatif itu untuk prosesnya spontan. Kalau delta G 0 itu artinya prosesnya reversible. Kalau tidak spontan, delta G lebih besar dari 0. Nah sekarang untuk air di bak tiba-tiba menjadi es pada suhu 25 derajat Celcius, itu delta G-nya yang mana? Negatif, 0 atau positif? Silahkan nanti jawab. Cepetan. Untuk proses yang barusan saya bilang. Oke, baru 27 orang yang jawab. Cepetan. Saya ingin sekitar 60 orang lebih ya yang jawab.
Anda belum ngerti artinya nih. Oke, saya harus tegaskan lagi. Yang benar cuma 2 orang. Yang benar jawab. Akhirnya jadi benar banyak nih. Oke, gini, saya ulangi. Air pada 25 derajat Celcius bisa jadi es nggak? Coba Anda on mic. Bisa nggak? Air pada 25 derajat jadi es pada tekanan 1 atmosfer. Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Kak. Bisa? Bisa. Ya nggak bisa. Masa 25 derajat Celcius air menjadi es? Bisa dong. Air menjadi es harus suhunya berapa? 0, Pak. Nol, Pak. Atau 0 derajat, Pak. iya, 0 derajat atau minus. Iya kan? Jadi, artinya kalau ada air pada 25 derajat jadi es, itu delta G-nya mana yang benar? Positif, artinya tidak sempurna atau tidak terjadi. Ngerti ya? Sekarang gini, contoh lain. Kalau saya ubah pertanyaannya, ini saya refresh lagi lah ya. Kamu milih lagi. Jadi ini bisa nggak ini di refresh ulang ya? Saya hapusin yang menjawab ini. Ya udah ini di-nolkan lagi nggak bisa ya? Nggak ada pilihan untuk merefresh. Nggak ada ya. Ya sudah, kita ulang lagi saja. Sekarang saya pertanyaannya saya akan bacakan. Tetap jawabannya positif, 0, dan negatif ya. Pak, Ya, mana? sebentar, jangan jawab dulu. Saya belum nanya ya. Pertanyaannya begini, ada es pada tekanan 1 atmosfer ditempatkan di udara terbuka, tapi udara itu kebetulan suhunya sedang suhunya dingin di daerah di Eropa sana, suhunya 0 derajat Celcius gitu ya. Esnya berubah menjadi air pada suhu udara 0 derajat Celcius. Ya. Jadi dia menjadi air, sebagian menjadi cair gitu ya. Ya tentunya bisa terjadi kesetimbangan. Nah itu delta G-nya berapa? Suhu udaranya 0 derajat Celcius. Tekanan udaranya 1 atmosfer. Suhu udaranya. Sebentar, ada telepon. Oke, jadi jawabannya adalah tadi udah ada yang menjawab benar, tapi sekarang jadi tidak muncul. Satu orang cuma yang jawab benar, 2 orang sekarang. Jadi gini, kan pada 0 derajat itu proses air menjadi es, bisa juga sebaliknya, es menjadi air kan, kalau 0 derajat. Artinya itu proses yang disebut reversible. Nah, makanya memang perlu agak pelan-pelan ini ya, supaya Anda paham. Reversible jadinya kalau 0 derajat. Kalau pada 25 derajat Celcius,
udara ya, suhu udara 25 derajat. Air menjadi es itu mustahil. Suhunya harus 0 atau minus ya. Jadi karena mustahil, delta G-nya positif. Karena delta G positif adalah delta G untuk proses yang tidak terjadi. Kalau pada 0 itu prosesnya bisa bolak-balik, reversible. Jadi nilainya 0. Mudah-mudahan Anda mulai ngerti nih apa itu positif, negatif, dan 0 untuk delta G ya. Itu hasil dari penurunan tadi. Nah sekarang gini, saya beri contoh lagi. Kalau tiba-tiba ini agak melantur, saya pernah sampaikan sebetulnya, ada mug ya, cangkir keramik jatuh berantakan, jatuh sehingga pecah berantakan. Itu delta G-nya kira-kira positif, negatif, atau 0. Atau yang saya tanya jangan yang itulah. Yang itu silakan Anda terka sendiri dalam hati ya. Saya misalnya soalnya terbalik. Ada mug cangkir keramik yang pecah berantakan di lantai. Tapi tiba-tiba bergerak ke atas, naik ke atas meja, lalu jadi mug lagi. Nah, gitu ya. Itu kan kayak main-main ya. Tapi Anda bisa memilih nggak coba? Akhirnya delta G-nya apa untuk proses yang itu? Yang barusan itu. Mug yang sudah pecah berantakan di lantai, tiba-tiba naik, kalau di film kan bisa ya. Terus tiba-tiba naik ke atas meja jadi utuh gitu kan ya, kalau di dalam film. Nah itu delta G-nya positif, negatif, atau 0. Silakan Anda pilih. Untuk soal yang terakhir ini. Untuk dari mug yang pecah berantakan menjadi mug lagi yang utuh ya. Itu positif, negatif, atau 0. Sudah semakin banyak yang mulai paham. Delta G itu jadi artinya berupa syarat kespontanan ya. Dan itu menarik. Jadi seorang teknik kimia, ahli teknik kimia ingin membuat reaktor, dia cek dulu delta G-nya. Kalau suhunya tetap ya, karena hanya berlaku pada suhu tetap. Dan hanya berlaku juga pada tekanan tetap sebetulnya. Saya harus tuliskan itu tekanan tetapnya. Dia harus cek dulu delta G-nya. Kalau delta G-nya ternyata dari perhitungan delta G bahwa reaksi itu tidak terjadi, ya ngapain buat reaktor? Udah capek-capek ternyata tidak terjadi gitu ya. Jadi itu adalah perhitungan itu untuk mengecek apakah mungkin atau tidak. Ini jawabannya yang mana? Masih belum paham jadinya sebagian besar, tapi sudah ada yang paham. Mungkin nggak ada yang pecah berantakan tiba-tiba jadi utuh lagi? Tidak, Pak. Tidak, kalau tidak delta G-nya apa? 0, Pak. Saya bukan. 0 itu reversible. Seperti es. Positif, Pak. Positif, iya. Jadi ini cuma 12 orang, 21 orang menjawab negatif. Belum paham juga jadinya ya. Sekarang gini, yang berikut. Coba supaya Anda, ada gas, ada ruang hampa. Ya, ruang hampa. Tapi di sudut itu ada balon gas, isinya balon hidrogen ya. Isinya hidrogen, balon gas. Lalu balon gas itu kita pecahkan. Nah, saya tidak bertanya soal proses memecahkan balon gasnya. Tapi yang saya tanya adalah proses ketika sudah pecah. Lalu nanti saya tanya delta G-nya juga ya, positif, 0, atau negatif untuk proses yang saya akan sebutkan setelah ini. Jadi prosesnya adalah demikian. Setelah dipecahkan, gas itu ruangnya kan hampa. Gas itu tadinya ada di sudut ruang karena baru dipecahkan. Lalu menyebar ke seluruh ruangan sampai ruangan itu penuh oleh gas. Jadi gas hidrogen itu yang tadinya ada di sudut ruangan menyebar ke seluruh ruangan. Coba
delta G-nya itu positif, negatif, atau nol untuk proses menyebarnya gas ke seluruh ruangan. Nah, kamu harus mikir, ini spontan atau tidak ya kira-kira, gitu loh. Cepetan, itu pilih soal terakhir paling bawah. Untuk proses menyebarnya gas, jadi tadinya gas ada di dalam balon gas, tapi ruang itu hampa, tidak ada gas, tidak ada udara, jadi sama betul-betul hampa, tidak ada gas, tidak ada udara, tekanannya nol, gitu ya, 0 atmosfer. Tapi di sudut ada gas, balon yang meletus, di dalamnya ada gas, lalu gasnya menyebar ke seluruh ruangan. Yang saya tanya bukan balon meletusnya ya, tapi gas yang menyebar ke seluruh ruangan. Itu delta G-nya positif, negatif, atau nol. Nah, sekarang mulai jawaban Anda mulai mayoritas benar, negatif karena prosesnya spontan. Yang tidak yang positif yang bagaimana? Delta G positif. Itu kalau kita masuk ruangan, kita mau bernafas tiba-tiba tidak bisa bernafas karena apa? Karena gasnya tiba-tiba mengumpul ke sudut ruangan. Udaranya mengumpul ke sudut ruangan. Mungkin nggak kayak gitu terjadi? Tidak, Pak. Nggak mungkin. Nah, itu delta G positif. Udah mulai ngerti sekarang? Ya. Sekarang kalau misalnya ada es mencair di udara terbuka dan suhunya kita ukur pakai termometer, suhu udaranya adalah 20 derajat Celcius pagi hari misalnya ya di Lampung. Es menjadi cair. Itu delta G-nya bagaimana? Nah, saya tanya lagi, ini coba Anda jawab untuk yang terakhir itu ya. Jadi ada es batu ditempatkan dalam ruangan di atas meja pada suhu 20 derajat Celcius. Kalau dihitung delta G-nya pada suhu 20 derajat Celcius itu, delta G-nya positif, negatif, atau nol? Silahkan. Jadi delta G itu suatu konsep yang sangat penting karena kita harus bisa digunakan untuk meramalkan apakah dia spontan, artinya terjadi, atau tidak spontan, artinya tidak terjadi sebetulnya kalau kita bilang tidak spontan, ya, atau nol, atau setimbang atau reversible. Reversible dan setimbang dua-duanya delta G-nya nol ya. Jadi di sini kalau saya tulis ini reversible atau setimbang, ya, delta G-nya nol. Ini spontan terjadi. Oke, jadi Anda sekarang kalau untuk yang terakhir ini saya lihat skip. Kok sedikit sekali yang berpartisipasi ini? Cuma 16 orang. Yang lain silahkan. Jadi ada proses, apa tadi? Es batu disimpan di atas meja pada suhu 20 derajat Celcius lalu mencair. Itu proses, maka delta G-nya apa? Kira-kira itu terjadi atau enggak? Terjadi, Pak. Terjadi, jadi spontan, jadi delta G-nya negatif. Kok masih ada yang menjawab positif ini? Sebagian masih cukup banyak ini, separuhnya masih menjawab itu, dan saya bisa lihat ya, ini terekam juga kan. Siapa saja yang belum paham. Nah, terus ya udahlah, silakan untuk yang masih belum paham coba Anda renungkan lagi ya. Jadi akhirnya begitu. Nah, sekarang mungkin saya perlu sedikit bahas mengenai proses
tidak spontan. Ya, sekarang ini kan yang spontan syaratnya ini ya. Jadi proses yang seperti disebutkan di atas ya sudah ditulis sebetulnya, proses yang tidak spontan memiliki delta G lebih besar dari 0 ya. Nah, apa yang dimaksud dengan tidak spontan? Untuk sebagian besar proses makroskopik yang disebut tidak spontan adalah tidak terjadi ya. Jadi kalau, atau lebih tegas lagi, tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Tapi pada suhu dan tekanan ini hati-hati, ini suhu tetap itu saya tadi bicara berdasarkan ini. Pembandingkan ini dengan ini ya. Syarat stabil dengan ini beda. Bisa sama asalkan T-nya keluar. T keluar hanya bisa kalau isoterm. Barulah itu bisa diganti DG. Kan kita bicara tentang delta G ya. Tapi dalam penurunan yang kita lakukan kemarin minggu lalu di sini, penurunannya itu ada kita memasukkan unsur tekanan tetap. Karena kalau tidak tekanan tetap kita tidak bisa mensubstitusi Kp menjadi delta H. Waktu itu kita bahas seperti itu ya. Jadi sebetulnya ini kalau mau lebih lengkap, sistem dan tekanan tetap ya. Jadi syarat itu ingat hanya berlaku pada itu. Makanya Anda mungkin ingat kalau kita membahas biokimia, itu delta G digunakan untuk menunjukkan apakah prosesnya mungkin atau tidak. Jadi untuk memahami metabolisme sering dipakai delta G. Kalau metabolisme tidak terjadi, jangan-jangan delta G-nya positif gitu kan ya. Kalau proses itu bisa terjadi, jangan-jangan memang karena delta G-nya negatif. Dan umumnya proses dalam tubuh ya delta G-nya, bukan umumnya, semua proses dalam tubuh itu delta G negatif ya. Karena dia terjadi kan spontan ini. Kenapa kok digunakan untuk proses dalam tubuh? Karena dalam proses dalam tubuh itu suhunya tetap, yaitu 37 derajat Celcius. Tidak naik, tidak turun. Makanya syarat kespontanan delta G ini bisa digunakan. Nah, mudah-mudahan Anda jadi sekarang paham. Kenapa di dalam biokimia sering dipakai delta G? Karena dua syaratnya terpenuhi. Yang kedua, tekanannya juga tetap, relatif tetap. Ya, karena dia sistem yang terbuka, selnya itu bisa, kalau tekanan membesar langsung cairannya keluar. Kalau tekanannya mengecil langsung cairan masuk. Gitu kan? Jadi cairan plasma sel itu akan bertambah atau berkurang sesuai dengan tekanannya. Artinya untuk apa? Untuk memelihara tekanan tetap. Nah, karena proses dalam tubuh memenuhi ini, maka kita bisa pakai delta G. Gitulah ya. Jadi di sini mungkin bisa diberi catatan, perhatikan syarat isoterm dan isobar di atas ya. Sebagai contoh, delta G sering digunakan ketika membahas metabolisme dalam tubuh. Kenapa? Karena dalam tubuh tekanannya tetap, suhunya tetap. Dan syarat-syarat tadi yang 3 ini itu berlakunya pada suhu dan tekanan tetap ya. Oke, sekarang gini. Saya ingin tegaskan satu hal di sini. Hati-hati, tidak mungkin terjadi itu untuk sebagian besar, tapi tidak selalu gitu. Namun untuk proses yang melibatkan perilaku submikroskopik, artinya di tingkat atom dan molekul, melibatkan proses di tingkat submikroskopik, ini tidak spontan, tidak selalu berarti tidak terjadi atau tidak mungkin terjadi, belum tentu. Bisa juga untuk proses yang sangat lambat atau sangat sedikit
gitu ya. Jadi terjadinya sangat sedikit. Jadi maksudnya begini, kita punya satu mol, dia berubah dari A menjadi B, zat A menjadi zat B. Tapi yang berubah menjadi B cuma 0,001%. Kan terjadi sebetulnya. Tapi tetap karena cuma sedikit, itu kalau kita hitung delta G-nya, hampir pasti delta G-nya memang positif sebetulnya. Tapi positifnya bukan berarti tidak terjadi sama sekali. Terjadi tapi sedikit. Gitu ya. Jadi untuk proses yang melibatkan perilaku ya, perilaku di tingkat submikroskopik, maksudnya atom dan molekul, tidak samband tidak selalu berarti itu ya. Saya beri contoh sekarang. Contohnya misalnya begini. Saya tanya misalnya, Anda tahu NaCl dan AgCl kan? Natrium klorida dengan perak klorida ya. Anda sudah tahu dua-duanya berwarna putih ya. Perak klorida berwarna putih, natrium klorida juga berwarna putih. Dua-duanya putih, jadi berupa padatan putih. Kita masukkan ke dalam air. Ternyata NaCl larut atau tidak? Larut atau tidak? NaCl dalam air? Larut, Pak. Larut, ya. Kalau AgCl? Kalau AgCl? Tidak, Pak. Tidak, atau sebetulnya larut, tapi larutnya kan cuma 10⁻5 molar ya. Ag plusnya 10⁻5, Cl-nya 10⁻5 molar, jadi semua sangat sedikit 10⁻5 mol kan. Sehingga KSP-nya Anda sudah belajar KSP di SMA dan di tingkat pertama kan 10⁻5 kali 10⁻5 Ag plus kali Cl- jadi 10⁻10 kan. Gitu. Jadi kita bisa menduga pelarutan NaCl itu memiliki delta G positif 0 atau negatif. Silahkan Anda itu nanti bandingkannya dengan AgCl. Silahkan Anda jawab. Untuk pelarutan NaCl dalam air maksudnya ya, pelarutan NaCl dalam air mohon delta G berapa? Positif, negatif, atau 0? Nanti poll yang berikut, pelarutan garam AgCl dalam air memiliki delta G positif 0 atau negatif. Silakan Anda jawab. Masih ada yang salah, tapi mudah-mudahan semakin banyak yang sudah bisa menjawab. Silakan dua soal terakhir Anda jawab. Jadi konsep-konsep dalam kimia fisik itu memang konsep-konsep fisika sebetulnya, tapi digunakan untuk memahami kimia, gitu ya. Ya, di J3 kimia ini sebenarnya konsep-konsep fisika, delta G segala macam lahirnya di fisika, tapi kita gunakan untuk memahami kimia. Room ini kenapa bisa breakout room? Ada yang ngeklik breakout room atau apa? Oke, kita teruskan. Jadi perhatikan jawaban Anda di sini ya, yang pelarutan NaCl katanya mayoritas menjawab negatif, walaupun ini yang menjawab baru 20-30 orang ini.
Terus kalau pelarutan AgCl mayoritas menjawab positif. Benar. Kenapa? Karena AgCl sulit larut dalam air. NaCl mudah larut dalam air. Maka delta G-nya yang mudah larut pasti positif. Jadi itu menegaskan apa yang saya sampaikan terakhir tadi. AgCl itu positif. Beda dengan positif dalam arti tadi gas mengumpul di sudut. Itu jelas positif mustahil, itu udah jelas. Jadi delta G positif adalah mustahil. Tapi untuk AgCl, delta G positif bukan mustahil. Tapi terjadi luar biasa sedikit. Ngerti ya? Sekarang ya. Jadi delta G positif tidak selalu yang mustahil. Tapi delta G positif bisa juga terjadi tapi sedikit. Saya beri contoh lagi penguapan air. Penguapan air pada di atas 100 derajat, delta G-nya positif atau negatif? Coba Anda on mic aja. Negatif kan, karena proses penguapan air di atas 100 pasti spontan. Kalau pada 100, delta G-nya berapa? Tekanannya 1 atmosfer kita anggap. Penguapan air pada 100. Delta G-nya bernilai berapa? Silakan on mic. Negatif, Pak. Bukan. Pada 100 derajat. Positif bukan juga. Positif Om. Nol. Ya, Nol, Pak. kalau tidak positif tidak negatif ya nol ya udah pasti. Tidak ada pilihan lain. Kenapa nol? Karena pada 100 derajat Celcius itu terjadi keseimbangan antara air dan uap air. Kalau keseimbangan selalu nol, jangan lupa diingat ya selalu ya. Sama seperti air dengan es pada 0 derajat. Kan setimbang, maka delta G-nya 0. Jangan sampai lupa itu. Jadi pada 100 di atas 100 derajat delta G penguapan air memang positif. Positif. Negatif ya karena spontan. Tapi pada 100 derajat tempat 100 derajat Celcius delta G-nya 0. Tapi kalau pada suhu kamar delta G penguapan air berapa? Positif. Dan positif itu kan bukan berarti tidak terjadi. Masa kita menjemur baju harus dididihkan airnya gitu kan? Enggak kan? Jemur baju nggak usah dididihkan, suhu 25 derajat Celcius yang menguap, tapi menguapnya lambat. Gitu ya. Jadi delta G positif itu bisa berarti mustahil terjadi satu ya. Bisa terjadi sedikit sekali terjadi seperti AgCl tadi, tapi bisa terjadi bisa juga lambat terjadi. Kalau mendidih kan penguapannya cepat sekali. Relatif cepat lah. Kita tinggalkan lupa, misalnya kita sedang mendidihkan air, kelupaan cuma seperempat jam atau setengah jam, lihat-lihat sudah habis nanti, gitu kan ya, artinya cepat airnya sudah habis menguap. Tapi kalau misalnya air di panci disimpan di suhu kamar saja, kita lihat lagi setahun kemudian memang mungkin habis, tapi harus mungkin setahun atau 2 tahun kemudian. Tapi kalau besok masih ada. Kenapa? Karena dia menguap sebetulnya, tapi menguapnya lambat sekali. Gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan paham. Jadi di sini contoh pelarutan AgCl, penguapan di bawah suhu titik didih dan lain-lain. Nah, ini semua delta G-nya disebutnya tidak spontan ya, walaupun bukan berarti tidak terjadi. Bukan berarti penguapan harus 100 derajat Celcius atau lebih. Bisa saja pada suhu kamar tapi lambat. Ya, itu mengenai kespontanan proses. Lalu kita lihat hukum alam jadinya. Kita bisa sebut hukum, biarinlah kita sebut hukum alam kespontanan ya. Kita perhatikan rumus ini. Rumus delta G tadi. dG sama dengan apa? Ini kan. dG sama dengan ini ya. Ini saya copy ke sini lagi. Saya ulang lagi. Saya tulis ulang. Ini adalah syarat kespontanan kan. Kembali lagi ya. Saya tulis ulang. Tapi sekarang saya tulis ulang dengan ungkapan yang agak berbeda, yaitu diintegralkan ya, ruas kiri diintegralkan, ruas kanan diintegralkan, sehingga ini menjadi, kita ganti apa nih kalau diintegralkan? Maaf Pak, sepertinya share screen-nya belum. Oh, sorry, iya betul share screen-nya karena saya tadi
sempat terlempar ya. Ya, jadi gini, saya ulangi lagi deh. Jadi proses tidak spontan tadi saya sudah bahas, delta G-nya positif, ya. Yang dimaksud tidak sama untuk sebagian besar proses makroskopik yang disebut tidak sempurna adalah tidak terjadi atau lebih tegas lagi tidak mungkin terjadi. Tapi namun untuk proses yang melibatkan perilaku di tingkat submakroskopik atom dan molekul, tidak sempurna itu bukan tidak harus mustahil terjadi, bisa terjadi tapi sangat lambat atau sangat sedikit. Contohnya tadi ya, ini tadi kalau saya. Nah, hukum alam kespontanan sekarang, syarat kespontanan itu kan ini. Ya, kalau diintegralkan ini jadi apa? D ini. Kalau diintegralkan? Silahkan. On mic. Kalau kita integralkan D menjadi? Come on. Tapi Dwi Liza. Gimana? Kalau diintegralkan D itu menjadi apa? jadi satu-satu. Jadi yang kota yang lama tuh habisin dulu. Wah, Liza ini kayak kemana nih Dwi Liza? Leti. Kalau kan masa aktifnya, Kalau diintegralkan D itu menjadi apa? masa aktifnya beda. Tadi Silakan Leti. Letri Nugraha Putri. Nah, ini kenapa nggak bisa on mic? Pak, udah. Leti, Apa-apa. cepetan. Enggak ngangus. Gimana Leti? Nah, udah. Nah, itu D kalau diintegralkan jadi apa? Masih kurang paham sih, Pak. Itu kan diferensial. Kalau diintegralkan jadi apa itu? Coba kalau mau ingat, kalau misalnya x kuadrat dx diintegralkan batas dari 1 sampai 3. Itu artinya apa? Kan kita integralkan dulu, x kuadrat itu menjadi sepertiga x pangkat 3 gitu ya. Lalu kita masukkan yang 3, lalu kita masukin yang 1. Iya kan? Jadi, masih ingat nggak? Leti masih ingat nggak integral x kuadrat dx dengan batas 1 sampai 3? Halo Leti? Iya, Pak. Masih ingat nggak? X kuadrat dx itu jadi apa dulu setelah diintegralkan? X kuadrat dx jadi 2x. Itu turunan. Integral x kuadrat dx jadi apa? Jadi 2x itu kalau turunan, bukan integral. Derivatif bahasa Inggrisnya. Kalau integral menjadi apa? Nggak tahu? Bella. Coba Bella. X kuadrat dx kalau diintegralkan jadi apa? Bella? Come on, cepetan. Waktu kita berjalan terus nih. Nah, kamu mestinya kalau kuliah siap-siap on mic selalu. Siap-siap on cam juga kalau disuruh. Fitriani, halo. Coba suaranya kedengaran nggak, Fitriani? Hah? Wah, nggak kedengaran suaranya. Hadir, ini siapa nih? Fitriani, coba Fitriani, kalau x kuadrat dx jadi apa? Diintegralkan. Kasih cacing di depannya ya. Jadi apa? Turunan dx gitu, Pak. Ya, x kuadrat integral kan tahu ya kayak huruf S yang panjang itu kan ya. Integral x kuadrat dx. Hasilnya apa? Kalkulus lupa masa? Nada apa namanya? Nada Salsabila. Ini Salsabila ada 2 orang ya, ada Novi Salsabila ya.
Ya, Nada, coba X kuadrat DX integral apa? Integral X kuadrat DX. 1/3 X pangkat 3 plus C Iya, bukan? betul. 1/3 X pangkat 3 plus C. Kalau tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya, dari 1 sampai 3, gimana? Itu kalau tidak ada batasnya ya. Atau saya tanya yang lain. Itu udah betul tadi ya. Ada ya. Jadi integral X kuadrat DX adalah 1/3 X pangkat 3 plus C. Kalau ada batasnya, Nabila coba. Nabila Aprilia Maharani. Kalau ada batasnya gimana? Batasnya 1 di bawah, 3 di atas. Silakan. Nabila. Cepetan. Oh, ada apa? Halo. Nabila. Nabila. Gimana Nabila? Ya, silakan Nabila. Jadi tadi saya ulangi, integral kamu tahu kan garis panjang kayak cacing itu ya, integral X kuadrat DX sama dengan tadi udah bantu jawabkan oleh Nada 1/3 X pangkat 3 plus C. Tapi kalau misalnya ada batas 1/3, apa yang harus dilakukan? Nabila? Silahkan Nabila. Kalkulus. Itu mestinya kalkulus yang sangat-sangat dasar, nggak? Mestinya tidak lupa ya. Siap? Atau saya tawarkan aja, siapa yang bisa menjawab? Hasilnya gimana? Apa yang harus dilakukan? 26/3 Pak. 26/3, oke. Coba kita caranya kan dimasukkan angka 3-nya ke situ. 3 pangkat 3. 1/3 X pangkat 3 kan? X pangkat 3 jadi 3 pangkat 3 adalah 27. Dibagi 3 ya. Dibagi 3. 27 bagi 3. Dikurangi angka satunya dimasukkan. 1/3. Ya, 26/3. Jadi selisih antara batas atas dimasukkan, dikurangi batas bawah dimasukkan. Karena selisih, maka D itu berubah jadi apa? Ada yang bisa menjawab? Ini silahkan, saya tidak tunjuk seseorang. D itu kalau diintegralkan menjadi apa? Diferensial kalau diintegralkan jadi apa? Ya tadi, cara berpikirnya tadi. 3 dimasukin, 1 dimasukin. Artinya yang 3 dimasukin, dikurangi. 1 dimasukin, artinya selisih kan? Berupa selisih kan? Selisih batas atas kurang batas bawah. Jadi itu apa? Berubah jadi apa? Wah, ini yang basic kalkulus ini kayak harus diingatkan tuh sebagian besar ternyata ya. Nggak ada yang jadi volunteer menjawabkan? Ahmad Faisal, coba. Ahmad Faisal. Itu D jadi apa kalau diintegralkan? Jadi ln bukan Pak. Jadi apa? Jadi? Nggak kedengeran tadi? Halo? Jadi ln bukan Pak. Bukan, itu kalau 1/X dx kan? Kalau 1/X dx itu akhirnya jadi ln memang. Tapi ini kalau bayangkan Anda mengintegralkan bukan 1/X dx. Dx saja kamu integralkan, apa hasilnya Ahmad Faisal? Dx saja diintegralkan. Tanpa apa-apa. Kalau X kuadrat dx kan 1/3 X pangkat 3. Kalau 1/X dx jadi ln X.
Kalau dx saja diintegralkan, hasilnya apa? Halo? Faisal? X, iya Pak. X, betul. Lalu setelah itu jangan pakai plus C lah kalau ada batasnya. Nanti X masukin yang atas, kurangi yang bawah. 3 dimasukin, jadi 3 dikurangi 1 kan? Jadi X2 dikurangi X1. Jadi apa di sini? Ini. Ngerti nggak? Jadi penurunan saya panjang di atas itu dalam diferensial seringkali karena memang di level Anda di tingkat 2 ini harus sudah kenal diferensial gitu ya. Jadi Anda tulis DH sama dengan DG sama dengan DH min TDS pada proses isoterm. Tapi itu Anda harus paham bahwa kalau yang jika diintegralkan akan menjadi ini standar nih, kamu jangan sampai lupa, jangan sampai tidak tahu gitu loh. Ini akan menjadi ini, lalu ini menjadi ini gitu ya. Nah sekarang yang saya ingin sampaikan adalah kita lihat di sini T ini, kalau ini kan harus dalam Kelvin ya. T itu ada nggak T bernilai negatif atau selalu positif atau minimum 0? Gimana Wulan? Coba Wulan. Ini T kalau dalam Kelvin itu nilainya lebih besar sama dengan 0 atau bisa negatif untuk T ini. Wulan? Nanti setelah UTS Anda harus menunjukkan siap on mic ya. Sekarang ini kalau ada masalah di mic-nya, nanti setelah UTS harus tidak boleh ada masalah lagi ya, usahakan dibereskan. Halo Wulan Sapriliani. Ini kan tadi dari sini, ini rumus dasarnya, rumus aslinya, ini kita integralkan. Nah sekarang suhu itu bisa nggak negatif? Suhu maksudnya bukan dalam derajat Celcius ya, tapi dalam Kelvin. Silahkan Wulan. Halo Wulan. Ini temannya coba dicek Wulannya ini ada di mana nih? Unmute di bawah tuh ada unmute, tombol unmute. Halo Wulan, saya tunggu sampai suara kamu keluar. Nanti ini selesai nih kuliahnya. Halo Wulan, suaranya mana? Halo. Halo Wulan. Nggak kedengaran suaranya. Hana aja, Hana, suaranya kedengaran, bisa memperdengarkan suaranya. Hana Jinan ya. Halo, Hana. Kok nggak kedengaran suaranya? Halo Hana. Oh, nggak kedengaran suara, tapi kamu sudah berusaha meng-unmute sebetulnya barusan. Tapi suaranya kok nggak kedengaran ya? Belinda. Suaranya mana? Halo Belinda. Mana nih Belinda? Iya, halo. Silahkan bersuara. Iya Pak. Nah, ya oke. Nah, saya tanya tadi, Belinda. T itu kalau dalam Kelvin selalu positif minimal 0 atau bisa negatif?
Negatif bukan Pak? Bisa negatif suhu. Misalnya dalam kasus apa? Es batu gitu ya. Es batu di dalam kulkas suhu min 10 derajat Celcius. Jadi minus ya. Minus 10 derajat Celcius itu berapa Kelvin, Belinda? Belinda? Pada suhu min 10 derajat Celcius, kalau dalam Kelvin itu berapa Kelvin? Apa yang basic seperti itu lupa? Saya kadang-kadang memang harus ngecek juga ya. Stefan Gulo, min 10 derajat Celcius itu berapa Kelvin? Berapa? Sama langsung 263. Loh, itu suara siapa lagi? 263. 263, ya oke. 263 Kelvin. Nah, kalau dalam Kelvin selalu positif. Jadi Belinda jangan bilang negatif ya. Kalau dalam Kelvin selalu positif suhu itu. Min 10 derajat Celcius itu kan 263 Kelvin plus ya. Jadi ini selalu positif. Sehingga ini yang menarik, ini yang ingin saya sampaikan sebagai hukum alam kespontanan itu adalah alam, perubahan di alam cenderung dari sisi ini cenderung delta H-nya negatif atau positif supaya ini jadi negatif. Delta H-nya jadi artinya kalau ingin pasti negatif maka delta H-nya akan bagus kalau delta H-nya negatif atau positif. Silahkan on mic siapapun. Negatif Pak. Negatif, betul kan? Sedangkan dari sisi ini dia bagusnya supaya pasti spontan, supaya pasti ini lebih kecil dari 0. Delta S ini lebih bagus positif atau negatif untuk memastikan dia spontan. Positif Pak kayaknya. Positif karena di depannya ada minus kan? Di depannya minus, sedangkan T positif. Ini ya harus positif. Maksudnya bukan harus. Bisa positif, bisa negatif. Tapi untuk jika kita ingin pasti bahwa ini negatif, ya jelas ini harus negatif dan ini positif. Kalau ingin pasti, ya. Jadi perubahan alam cenderung eksoterm, artinya delta H lebih kecil dari 0 dan cenderung semakin teratur atau semakin tidak teratur? Tidak teratur ya. Artinya ya delta S positif gitu, iya kan? Jadi ini yang harus kamu ingat. Jadi cenderung untuk ini. Jadi kalau delta H negatif dan delta S positif sudah pasti spontan gitulah ya. Jadi perubahan dengan delta H negatif dan delta S positif pastilah spontan gitu ya. Untuk yang lain tergantung kombinasinya. Jadi sekarang kamu cari PR sajalah kalau gitu, kalau untuk pertemuan pengganti. Nah, pertemuan pengganti jadiin Sabtu jam 11 saja lah. Kamu bilang kan ada ganti jam 9.11. Jadi jam 11 kita tadi yang di awal kita ada masalah perekaman dan masalah sharing screen ya. Akhirnya sekarang sudah bisa, mungkin memang bug di Chrome yang terbaru tadi ya. Jadi kita sisa 1 jam yang hari ini terpotong tadi, jadiin besok. Setelah penggantian itu supaya sekalian aja ya, jangan sampai masuk ke hari Minggu, nggak boleh lah ya. Apalagi ke hari Senin yang sudah masa ujian tengah semester ya. Jadi ini nanti kita itu cuma PR-nya ini supaya Anda lebih mudah paham, cari contoh-contoh, bisa contohnya masing-masing 2. Nanti saya minta ya Anda untuk menunjukkan contoh-contoh perubahan atau reaksi kimia. Perubahannya tidak harus reaksi kimia ya, bisa aja perubahan wujud misalnya ya, yang memberikan yang pertama itu yang tadi delta H negatif, yang pasti spontan tadi ya, delta S positif
Tapi kamu cari juga yang delta H-nya negatif, tapi delta S-nya negatif, ya. Contohnya apa? Cari, coba cari, ya. Lalu yang cari juga yang delta H-nya positif, ya. Delta H-nya positif, delta S-nya positif, ya. Terakhir, yang terakhir ini yang paling sulit mencarinya, menemukannya. Delta S-nya positif dan delta S-nya negatif. Jadi ini mudah, ini mudah, ini mudah. Yang ini paling sulit. Coba ya, silahkan Anda cari, pilih. Nanti besok kita ketemu jam 11 ya untuk sisa yang tadi terpotong. Saya kira itu dulu untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang. Selamat siang Pak, terima kasih. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, yuk hari PR-nya dikerjakan ya. Baik, Pak.